Ya, selamat malam teman-teman. Kita membuat minyak VCO secara manual dan kita mau membuatnya dengan 10 buah kelapa yang kita parut, dan ini hasil parutan yang 10 buah itu ini sudah diparut, dan selanjutnya akan kita blender teman-teman. Kita akan memblendernya untuk lebih menyaring isinya. Kalau juga ada alat peras sama Bapak Ibu, teman-teman semua bisa juga melalui alat peras, namun saya tidak memiliki alat peras. Dengan supaya menghasilkan hasil perasan biji kelapa ini yang sudah diparut, maka di blender dulu terlebih dahulu. Ya, sekarang kita mencoba memblendernya. Kita blender semua ini sampai semuanya bisa selesai terblender ya. Untuk nanti hasilnya kita peras, kita ambil santannya. Teman-teman, ini yang sudah kita blender tadi, dan seterusnya kita akan peras. Kita akan pisahkan santannya dan kita tuang dalam wadah untuk nanti selanjutnya kita mixer sehingga nanti benar-benar bagus hasil santannya. Nah, selanjutnya teman-teman, hasil yang sudah kita peras tadi akan kita mixer ya, sampai semuanya teraduk, dan nanti hasil VCO nya lebih baik, lebih banyak, dan juga berkualitas. Nah, ini kita mixer sampai dia berbuih-buih. Nah, dia berbuih dan udah bisa kita hentikan. Kalau dia sudah berbuih, maka hasilnya nanti akan lebih baik. Nah, sampai berbuih seperti ini, dia udah mulai siap. Nah, oke. Kita akan terus mixer sampai hasilnya nanti bisa memuaskan. Ya, dan inilah hasilnya setelah kita mixer. Kemudian setelah selesai kita mixer, kita akan tutup. Kita tutup rapat-rapat sampai angin pun tidak bisa masuk, hingga nanti hasilnya lebih baik agar tidak bau basi dia. Dan kita akan diamkan sampai 6 jam ke 9 jam. Jadi nanti hasilnya, nah teman-teman, ini sudah 6 jam dan sudah terpisah antara air dan santan. Ini hasilnya teman-teman setelah 6 jam. Jadi akan kita pisahkan, yaitu santan dengan air. Sudah mulai kelihatan warna minyaknya. Kita pisahkan ke wadah ya teman-teman, untuk kita teruskan penyaringan, penyulingan
minyak VCO-nya. Nah, teman-teman, kita sudah memisahkan airnya dengan santannya. Ini santannya di wadah kecil, sementara ini air perasannya di wadah yang besar. Ya, jadi kita sudah memisahkannya. Nah, tadi teman-teman tidak sempat kasih tahu bagaimana cara memisahkannya. Nah, cara memisahkannya dengan memakai selang kecil, ya agak panjang sedikit. Jadi kita menaruh ujung selang ini ke dalam air hingga ke dasarnya, ya hingga ke dasar. Baru setelah sampai ke dasar, baru kita sedot. Ya, lalu pelan-pelan nanti semua airnya sampai habis. Ya, sampai yang tersisa tinggal santannya. Nah, teman-teman, ini hasilnya sudah mulai terpisah antara minyak dengan santan. Nah, ini minyaknya, ini santan, dan ini masih ada sisa air. Ini dia. Nah, kelilingnya ini minyak semua. Minyak. Ini minyak. Ini minyak VCO-nya. Ya. Ini minyak VCO-nya. Sudah berhasil dalam waktu 24 jam ketika semalam kita memulainya memarut. Ya, ketika diparut semalam 12 atau maksud saya 24 jam. Nah, ini semua minyak ini. Minyak semua ini. Minyak VCO. Nanti kita akan teruskan bagaimana ya menyaringnya. Ini 24 jam semenjak diparut. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita angkat santannya dan lihat hasilnya teman-teman. Itu minyak VCO-nya yang sudah kita buat. Ya, dengan kita angkat setelah terpisah santan dengan minyaknya, maka kita angkat semua santan karena santan itu di atas. Ya, santan di atas. Lalu kita angkat santannya, kita pindahkan ke saringan. Lalu nanti ini masih ada minyaknya, ya penyaringannya pakai tisu. Nah, tuh masih ada minyaknya, kita saring dengan memakai tisu, dan inilah hasilnya 10 buah kelapa. Ini sudah jadi minyak VCO yang sangat bening. Ya, dan kita masih ada proses lagi penyaringannya. Ini dia teman-teman. Ini minyak. Yang di bawah itu air, yang di atas itu adalah minyaknya, minyak VCO-nya. Ya, terpisah, dia masih tidak jelas atau kurang jelas kejernihannya karena masih bercampur dengan santan yang sudah kita pisah. Ya, teman-teman. Oke. Nah, baik teman-teman, ini hasilnya penyulingan minyak VCO yang 10 buah. Ya, ini penyaringannya pakai tisu setelah dipisah santannya.
Dan ini hasilnya. Satu botol aqua sedang hasilnya, dan ini masih ada di dalam. Ini masih ada, jadi bisa diperkirakan lebih satu botol aqua sedang hasil dari penyulingan minyak VCO secara manual dengan kelapa yang 10 buah hasilnya ya, dan pakai tisu ya untuk penyulingannya, pakai tisu. Dan ini lagi nanti kita akan lakukan lagi penyaringannya sekali lagi. Ini memang sudah bening, sudah bersih, namun lebih bagus kalau sekali lagi supaya dia lebih mantap. Inilah dia pembuatan. Nah, baik teman-teman, ini kita akan saring untuk terakhir kalinya minyak VCO, dan pembuatan penyaringannya cukup sederhana. Ini adalah tempat jus bekas ya, kita sudah potong ya, lalu kita lem dengan pakai isolatif, dan kita akan memasangnya di tempat aqua ya. Kemudian kita pakai tisu ya, untuk menyaringnya ya. Kita pakai tisu untuk menyaringnya. Nah, ini caranya teman-teman, dan baru kita saring minyaknya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini akan tersaring semua. Nah, lihat ini teman-teman, dia akan tersaring ya, dan ini akan sangat jernih nantinya. Nah, ini hasil akhir dari perjuangan kita selama beberapa hari teman-teman dalam pembuatan minyak VCO secara manual dengan alat-alat sederhana. Hasilnya 2 botol aqua sebanyak 330 ml. Tentunya jumlahnya kalau dijumlahkan 660 ml kita dapatkan dari kerja secara manual. Baik teman-teman, itulah hasil yang sudah kita lakukan dari 10 buah kelapa, dan terima kasih sudah mengikuti semua prosesnya hingga akhirnya kita memperoleh hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Selamat mencoba, salam sehat, dan selamat siang.